Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama lagi dengan saya Pandu Purnawardita yang akan bersama kalian pada mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Pada materi kali ini saya ingin menyampaikan ragam hias pada rumah adat. Silakan kalian menyimak. Baik, sebelum saya memaparkan ragam hias yang terdapat pada rumah adat, alangkah baiknya kita memahami apa sih rumah adat, yaitu rumah adat atau rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan mempertimbangkan kegunaan atau fungsi sosial dan budaya di balik corak atau gaya bangunannya. Jadi disebut adat karena atau disebut tradisional atau tradisi ya, dari kata tradisi atau turun temurun, artinya digunakan secara turun temurun. Ada pengetahuan-pengetahuan yang eh, dipertahankan dari generasi ke generasi, baik pada bentuk bangunannya ataupun pada mungkin pembagian ruangannya atau pada corak-corak atau motif-motif tertentu yang terdapat pada bangunan tersebut. Oke. Bisa rumah adat ini dalam bentuk rumah tinggal bisa, atau mungkin juga dalam hal ini belum tentu sebagai rumah tinggal, tetapi hanya sebagai rumah atau bangunan tempat berlangsungnya upacara-upacara adat tertentu. Baik, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai ragam hias pada rumah adat. Setidaknya sebenarnya ada dua pembagian besar, yaitu bahwa eh, ragam hias itu memiliki fungsi simbolik dan ragam hias sebagai nilai estetikanya. Nah, ragam hias pada rumah adat pada dasarnya memiliki fungsi simbolik, baik simbol sosial maupun budaya. Namun dalam perkembangannya, ragam hias lebih dilihat dari estetikanya. Artinya banyak rumah-rumah yang menggunakan ragam hias bukan karena menonjolkan simbol, tetapi menonjolkan keindahannya. Gitu. Nah, simbol itu, fungsi simbol itu ada dua yang sudah dipaparkan tadi, simbol sosial maupun simbol budaya. Nah, simbol sosial dapat merujuk pada status dan kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, artinya gini, ketika ada sebuah rumah gitu menggunakan simbol-simbol tertentu, maka eh, orang yang menempati rumah tersebut ini memiliki status sosial tertentu, gitu ya. Nanti akan saya contohkan di slide berikutnya. Dan sebaliknya, simbol budaya dapat merujuk pada media spiritual. Artinya motif-motif atau ragam hias yang diletakkan pada rumah itu bukan merujuk pada status, tapi merujuk pada fungsi budayanya, fungsi spiritualnya. Apakah itu untuk penolak bala atau itu untuk keberuntungan dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kemudian ragam hias pada sebuah bangunan yang hanya dinilai sebagai estetik disebut sebagai motif dekoratif. Jadi selain sebagai simbol sosial maupun simbol budaya, ada beberapa motif yang disematkan pada produk budaya yang terdapat pada rumah itu hanya sebagai dekorasi aja. Nah, misalkan pada apa namanya, pintu atau meja atau lemari dan sebagainya. Tapi ada juga di depan pintu atau di atas pintunya itu ada motif tertentu yang berfungsi sebagai penolak bala atau berfungsi sebagai penunjuk simbol status sosial tertentu. Oke. Ragam hias pada rumah adat Toraja. Misalkan di sini ada banyak ya, ada banyak ragam hias yang terdapat pada rumah adat Toraja. Ya. Di sini ada 3 ragam hias yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Pak Tedong, yang motif Pak Tedong itu dari kata tedong yang berarti kerbau. Nah, kerbau memiliki banyak kegunaan dari yang bersifat transaksi sampai membantu dalam pekerjaan. Nah, oleh sebab itu kerbau menjadi lambang kesejahteraan rakyat bagi suku Toraja. Nah, ini artinya orang yang
memiliki motif Pak Tedong ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, ya, orang-orang yang memiliki derajat tinggi, ya, bangsawan dan sebagainya, elit lah, elit desa. Gitu. Kemudian Pak Kapu Baka, artinya anyaman penutup bakul. Bakul itu adalah tempat untuk menyimpan harta, ya. Nah, maka Pak Kapu Baka artinya menjaga kedamaian atau kerukunan, kesejahteraan keluarga yang dianggap sebagai harta benda. Nah, ini Pak Kapu Baka ini bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, ini artinya ini sebagai simbol budaya, ya, bahwa namanya orang atau masyarakat itu, namanya orang hidup itu perlu menjaga hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan keluarga. Gitu. Kemudian ragam hias ketiga adalah Pak Limbongan, dari kata limbong, artinya danau atau sumber air yang tidak pernah kering. Nah, ornamen ini melambangkan tekad untuk mencari rezeki dari segala penjuru. Ini juga sama dengan Pak Kapu Baka, artinya ini sebagai simbol budaya. Artinya yang namanya masyarakat Toraja itu harus memiliki tekad yang tinggi, ya. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Ya. Kemana? Ke segala penjuru. Artinya segala penjuru itu bukan berarti harus mata angin, ya, harus ke utara, ke timur, selatan, barat dan sebagainya, tidak, tetapi ke segala bidang. Kalau misalkan tidak berhasil pada bidang pertanian, maka ke perkebunan. Tidak ke perkebunan, maka ke peternakan. Ke tidak peternakan, maka ke perikanan atau ke pertambangan atau kemudian mengajar dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh putus asa, tidak boleh patah arang dan sebagainya. Kemudian contoh ragam hias pada rumah adat Kutai. Nah, ragam hias Kutai pada dasarnya serupa atau serumpun dengan ragam hias pada suku Dayak. Ya. Karena Kutai pada dasarnya adalah Dayak yang berada pada lingkungan kerajaan Kutai Kartanegara. Ini terkait apa namanya, masa kerajaan terdahulu, ya. Jadi pada zaman kerajaan berdirilah kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, orang-orang Dayak yang berada pada lingkungan atau kekuasaan kerajaan Kutai Kartanegara itu disebut sebagai masyarakat Kutai. Nah, sedangkan pada masyarakat Banjarmasin itu ada suku yang disebut suku Banjar, ya. Nah, orang Banjar itu adalah orang Dayak yang masuk dalam agama Islam atau ajaran Islam. Nah, wilayah yang tempat sebagai perkembangan orang Banjar itu disebut sebagai Banjarmasih, ya, atau Banjarmasin. Gitu. Oke, kembali kepada ragam hias. Di sini ada dua motif yang paling menonjol. Yang pertama adalah motif burung. Ya. Motif paling umum adalah motif burung enggang. Burung enggang adalah burung endemik di wilayah Kalimantan, sehingga Dayak, Kutai maupun Banjar juga menggunakan motif ini, meski dengan gaya yang berbeda. Jadi ada perbedaan penggayaan saja atau stilisasinya, ya, stilasinya gitu ada perbedaan. Tapi motif burungnya itu sama, yaitu burung enggang. Yang kedua adalah motif manusia. Manusia melambangkan nenek moyang yang bermaksud sebagai tolak bala. Jadi orang Dayak atau orang Kutai itu sering menonjolkan motif manusia sebagai lambang, ya, lambang nenek moyang, agar dengan harapan nenek moyangnya akan merasuk pada motif tersebut dan menjadi kekuatan bagi masyarakat. Gitu. Kemudian ragam hias pada ornamen rumah gadang. Rumah gadang itu rumah adat masyarakat Minangkabau. Ya. Di sini ada kucing lalok josai galamai, merupakan motif fauna yang mengandung pesan agar tidak meniru sifat kucing. Ya, jadi motif kucing itu berada di, saya tunjukkan. Ini adalah kucingnya. Sebenarnya pada dasarnya ini adalah motif tumbuhan, ya, motif tumbuhan, ya, yang kemudian menyerupai kucing. Ini kucing yang seperti sedang melompat, ya. Ini juga sama, ada 4 penjuru di sini,
ya, kucing yang sedang mengumpat. Nah, mengandung pesan agar tidak meniru sifat kucing yang bermalas-malasan, ya. Maka dicegah pada 4 penjuru, ya. Jadi 4 itu menandakan tidak di sini, ya. Kemudian sirih gadang merupakan motif flora yang mengandung arti kehidupan yang bersatu dan gotong royong. Nah, ini sirih gadangnya sini. Sirih gading, kalau dalam bahasa Indonesia itu sirih gading. Yang cinta tanaman itu pasti paham sirih gading itu seperti apa, ya. Kemudian Ai Bapesong merupakan motif yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Ornamen ini melambangkan sesuatu pemikiran mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah kehidupan dinamis dan tidak putus asa. Jadi di sini dilambangkan dengan spiral, ya. Jadi kan yang namanya bermasyarakat itu terkadang muncul berbagai masalah, ya, yang perlu diselesaikan bersama-sama. Nah, ini dilambangkan dengan tumbuhan yang menjulur spiral, ya, melungker, menggulung. Ya. Nah, ini memiliki makna untuk mencari jalan keluar bersama-sama, ya, memecahkan masalah bersama-sama. Jadi dari yang di ini, yang paling pusat ini kan kemudian melingkar keluar, kemudian masuk ke motif yang lain dan sebagainya. Gitu. Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan dalam kolom komentar, atau kalian juga bisa menyampaikan pada WhatsApp group. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.